Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah pengajian malam Selasa Masjid Jamasbah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat bisa menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan nikmat kita bisa hadir dalam majlis yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis thalabul ilmi. Semoga dengan nikmat-nikmat ini kita istiqamah menjalankan segala kewajiban kita sebagai seorang muslim dan berbangga dengan syiar-syiar Allah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin, ikhwah wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah. Faslun fi syurutil Fatihati, syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Syurutul Fatihati asyaratun. Ya, syarat membaca Al-Fatihah itu ada 10. At-tartib, yang pertama adalah urut. Artinya ayat demi ayat tidak boleh dibalik-balik. Dari mulai bacaan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Seandainya ada orang yang membacanya terbalik karena lupa, maka diulang dari awal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin. Jangan, tidak boleh kemudian membaca dari Ar-Rahman, harus dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Apa ya ana wong salah baca Al-Fatihah Ustaz? Ada. Imam anyaran grogi, di belakang ada calon mertua. Wah, meskipun Al-Fatihah bisa lupa ya, sehingga ketika terlupa atau kebalik-balik, maka kita mengurutkan dari awal, karena Al-Fatihah itu kesatuan ya, satu paket, nggak seperti surat yang lain yang dibaca setelah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua al-muwalat, berterusan, yaitu antara kalimat-kalimatnya tidak terputus dengan apapun, meskipun itu sebuah zikir. Semisal membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, yang baca ini kebetulan bersin, alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim tidak boleh. Jadi kalau di dalam Al-Fatihah tidak boleh terputus dengan zikir apapun. Atau misalnya jenengan pas baca Al-Fatihah tahu-tahu ada suara keras.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dor. Astagfirullah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini tidak boleh. Ya. Ini nyun saya ngaget ya. Ini kaget apa ini. Jadi nggak boleh terputus dengan zikir apapun. Ketika jenengan spontan astagfirullah, maka jenengan langsung ulang dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dar. Ar-Rahmanir-Rahim. Tetap ya. Tidak memutus dengan zikir apapun. Kecuali bacaan yang terkait dengan ayat. Bacaan apa? At-ta'awudhu, ta'awud, wa su'alir rahmah, dan memohon rahmat. Dibolehkan ya, ini salah satu adab di dalam Al-Quran. Ketika ada ayat-ayat yang bermakna doa, kita boleh kemudian menambahkan zikir minta kepada Allah, minta rahmat, minta ampunan, boleh ya, baik itu di dalam Al-Fatihah ataupun di surat-surat yang lain. Semisal jenengan baca surat dalam Al-Quran, misalnya surat yang terkait masalah surga, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Jangan tambahi seperti itu di luar ayat ya, itu boleh. Atau misalnya jenengan membaca surat atau ayat yang terkait dengan masalah ancaman-ancaman neraka, ya, ancaman neraka. Innalladzina kafaru, atau ayat-ayat yang semua yang masalah neraka. Terus kemudian jangan kemudian jangan doa Allahumma inna na'udzubika minan nar. Boleh. Ya. Demikian juga di dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah misalnya. Boleh saja. Demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bacaan amin. Bacaan amin. Kapan ini bacaan amin kok sampai di tengah-tengah Al-Fatihah? Ya, mungkin mengamini dari bacaan imam. Ya. Bacaan Al-Fatihahnya imam. Was-sujud li tilawati imamihi, atau sujud untuk membaca tilawahnya imam. Ya, ini memutus Al-Fatihah dan kita melakukan sujud. Karena ya, di dalam mazhab Syafi'i itu makmum itu juga membaca Al-Fatihah meskipun imam sudah membaca. Maka semisal imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian dia membaca surat, dan ternyata surat itu ada ayat tilawah, maka imam akan melaksanakan sujud tilawah, sementara jenengan di belakang sedang membaca Al-Fatihah setelah bacaan Al-Fatihahnya imam tadi, membaca Al-Fatihah sendiri. Sampailah ayat misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Imam sujud tilawah, maka jenengan boleh memutusnya dan jenengan ikut sujud tilawah bersama imam. Dan sebagainya. Jadi intinya kalau yang terkait dengan sholat maka tidak masalah. Yang tidak terkait dengan sholat itu yang tidak boleh kita baca untuk memutus bacaan Al-Fatihah kita. Apalagi bacaan yang tidak ada misalnya zikir atau bahasa lain, maka bukan hanya Al-Fatihah kita batal, tapi sholat kita juga batal. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya. Jadi dalam membaca Al-Fatihah diperhatikan benar bagaimana membaca huruf-hurufnya dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Kemudian yang keempat, wa mura'atu tasydidatiha, memperhatikan tasjid-tasjidnya. Dalam Al-Fatihah banyak sekali tasjid, maka harus dibaca tasjidnya. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, ada tasjidnya. Tidak dibaca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim. Karena tasjid itu berarti hurufnya double, satu sukun, satu berharokat. Ar-rah itu berarti ro-nya dua.
diganti dengan tasjid, maka bacaannya demikian. Kemudian yang kelima, tidak diam yang lama atau diam yang sebentar dalam rangka memutus bacaan Al-Fatihah tersebut. Ya. Jadi diam. Misalnya Maliki Yaumiddin, terus diam. Dalam rangka pengen memutus. Jadi memutus antara Maliki Yaumiddin dengan Iyyaka. Ini tidak benar. Hendaknya ada dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi diamnya hanya untuk wakaf saja, tidak terlalu lama. Kemudian yang keenam adalah membaca seluruh ayatnya, dan diantaranya adalah basmalah. Ya, seluruh ayat Al-Fatihah harus dibaca, tidak ada satupun yang ditinggalkan. Karena basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca jahr, boleh dibaca sirri. Kadang kalau di Jamasbah kadang dibaca jahr, kadang dibaca sirri. Saya juga demikian. Karena pendapat yang kuat adalah bahwa basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam membaca basmalah ketika Al-Fatihah di dalam salat itu memang berbagai pendapat ulama ada di sana. Madzhab Syafi'i membaca basmalah dengan jahar keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga basmalah dalam surat-surat awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Di awal surat. Tapi kalau di tengah surat, potongan ayat, maka tidak perlu membaca basmalah. Demikian. Kalau dalam mazhab Syafi'i demikian. Dalam mazhab yang lain, mazhab Hambali yang masyhur di Saudi Arabia, di Madinah dan di Mekah. Mereka memakai mazhab Hambali, maka basmalahnya dibaca secara sirri. Bismillahirrahmanirrahim. Sirri sekali lagi juga harus bersuara ya. Bukan hanya di batin, tapi harus ada suara tapi lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Kemudian ada mazhab yang lain, mazhab Maliki yang masyhur di Sudan, ya, negara Sudan dan sekitarnya, itu basmalahnya tidak dibaca sama sekali. Karena mereka atau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga kalau jenengan mungkin menemui ya beberapa mushaf Al-Quran yang terbitan negara Sudan yang berlandaskan mazhab Maliki, maka tidak akan menjumpai nomor surat di dalam basmalah di dalam awal surat Al-Fatihah. Tapi kalau jenengan buka mushaf yang ada di Indonesia ini, basmalah di awal surat Al-Fatihah itu ada nomor suratnya, nomor ayat yaitu ayat yang pertama ya. Nah itu. Dan ini sekali lagi, kenapa kita harus bermadhab dengan madhab yang umumnya ada di wilayah kita, supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau ada di Indonesia misalnya mencetak mushaf seperti di Sudan, mungkin orang akan geger ya. Bingung loh, Qurannya beda lagi, salah cetak lagi. Padahal kalau memang beda, jalur qiraahnya itu beda dengan yang umumnya ada. Dan itu boleh-boleh saja kalau memang orang sudah familiar. Mungkin di pesantren-pesantren yang belajar qiraah sab'ah asyra, kalau di Bantul di sini misalnya di pesantren An-Nur, ya, saya kenalnya itu, kemudian Hamalatul Quran, dan di pesantren lain itu dipelajari tentang qiraah, silahkan saja membaca dengan bacaan yang lain. Tapi kalau di masyarakat umum khawatirnya menimbulkan masalah.
Nah, tapi kalau tentang bacaan basmalah sirri atau jahri, saya kira di Indonesia sudah umum lah, sudah familiar. Orang mau membaca basmalah keras atau pelan itu sudah bisa memahami. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, adamul lahnil mukhil bil makna, tidak membaca lahn atau kesalahan al-mukhil yang bisa merubah atau menghilangkan maknanya. Jadi membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang sampai merubah makna. Ya, sampai merubah makna. Ini namanya lahnul jali. Ada namanya lahnul khafi dan lahnul jali. Lahnul khafi itu kesalahan yang tipis dan dia tidak merubah makna, ini tidak masalah. Tapi kalau lahnul jali yang sampai merubah makna, ini menjadi Al-Fatihahnya tidak sah. Misalnya, ya, alhamdulillahi rabbil ngalamin, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Jadi hak menjadi kaf, ain menjadi ngain, ya. Nah, ini sudah sampai merubah makna, ini maka sholatnya tidak sah. Demikian Bapak Ibu, semoga bisa kita teruskan kesempatan yang akan datang. Allah berkahi kita semua, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Allah mudahkan kita menjalankan segala kewajiban-kewajibannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.